untuk P3K. Jadi dari usulan-usulan yang sudah disampaikan itu, maka untuk P3K daerah itu ada 301.000 ya 975 ya, baik untuk guru, kesehatan maupun tenaga teknis lainnya. Nah, kemudian yang kedua untuk P3K untuk instansi daerah itu ada 729.000 ya. Nah, ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ini penting nih ya sebagai dasar ya, catatan-catatan penting bahwa kita perlu mempersiapkan dan mengoptimalkan ya penetapan formasi yang kita siapkan. Nah, oleh sebab itu maka mungkin dalam waktu dekat tim BKN akan menyiapkan jadwal ya seperti kemarin, sehingga teman-teman di tahapan kelima ini pengumuman tahapan kedua ini untuk pengumuman itu mungkin bisa nanti dilaksanakan ya, supaya nanti prosesnya itu bisa kita laksanakan di tahun ini. Nah, selain itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, maka mekanisme pun nanti harus didasarkan kepada regulasi yang sudah kita siapkan. Dan ini Pak Menteri juga sudah menandatangani beberapa keputusan ya terkait dengan mekanisme seleksi P3K tahun 2024. Di mana bahwa pada prinsipnya tidak ada istilah tidak ada seleksi. Tidak ada istilah pengangkatan secara otomatis. Tapi teman-teman itu wajib mengikuti seleksi, ya. Nah, akan tetapi pelamar itu akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Berarti apa? Ini tidak menggunakan nilai ambang batas, ya. Ini adalah kesempatan bagi teman-teman semua, ya, tenaga-tenaga non ASN itu untuk bisa mengikuti seleksi. Nah, yang paling penting itu kembali lagi ke pemerintah daerahnya. Harusnya tadi menyiapkan jabatan-jabatan bagi mereka yang sudah bekerja di instansinya. Nah, kemudian juga kami juga sudah membuat prioritas untuk pengisian, ya, yang secara berurutan. Siapa saja yang menjadi prioritas? Pertama, ex-THK 2. Nah, diharapkan nanti ex-THK 2 ini bisa ikut melamar, ya, kemudian bisa ikut mengikuti seleksi. Yang kedua adalah non-ASN yang terdaftar dalam database non-ASN di BKN. Ya, itu sudah pasti. Nah, yang ketiga adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Karena banyak keluhan-keluhan dari teman-teman, kami sudah bekerja puluhan tahun gitu ya, tapi belum terakomodir dalam database BKN, ya. Nah, oleh sebab itu harapannya siapa saja yang mengikuti seleksi melalui mekanisme ini bisa mengisi lowongan formasi, ya. Dan yang di luar itu nanti bisa dipertimbangkan untuk menjadi P3K yang paruh waktu. Jadi tidak perlu khawatir. Kenapa demikian? Perubahan status ini jadi penting. Karena Desember 2024 ini tidak boleh lagi ada statusnya non-ASN, gitu ya, non-ASN. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, bagi teman-teman Pemda khususnya melihat prioritas-prioritas ini. Ya. Kemudian yang kedua, ini khusus Kepmenpan 349, ini mekanisme seleksi P3K untuk kesehatan. Ya. Ini pun sama, nanti pelamar yang dinyatakan lulus itu yang berperingkat terbaik. Ya. Kemudian pengisian formasi ini juga diprioritaskan secara berurutan bagi siapa saja. Yang pertama adalah pelamar dengan kualifikasi diploma 4 bidang pendidik tahun 2023. Ini ingin kita beresin. Ya. Jadi kemarin ada beberapa masalah pengangkatan untuk bidang pendidik ini, sehingga kesempatan di tahun 2024 ini sesuai koordinasi kami dengan Kemenkes dan BKN, itu kita beresin di tahun 2024. Untuk selanjutnya ada ex-THK 2, kemudian ada non-ASN dan tenaga non-ASN yang aktif bekerja. Nah, ini bagi JF dokter dengan subjabatan dokter spesialis dan dokter subspesialis, maka pengalamannya itu dapat dihitung sejak kapan? Itu sejak menempuh
dokter spesialis dan atau dokter subspesialis supaya tidak dirugikan, karena itu bagian dari pengembangan kompetensi bagi teman-teman yang sekolah dokter spesialis. Karena dokter spesialis itu selain sekolah dia juga sambil bekerja, ya, sehingga itu dapat menunjang. Kemudian pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, oleh sebab itu ini adalah solusi kita dalam rangka penyelesaian tenaga non-ASN. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan mekanisme seleksi P3K guru di instansi daerah. Ya, di instansi daerah. Nah, di instansi daerah juga sama, pelamar itu dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Nah, ini pengisian formasinya ini diprioritaskan bagi siapa? Yang pertama adalah pelamar prioritas, ya. Sebagaimana dulu yang memang menjadi prioritas untuk diangkat menjadi guru. Ya, kemudian ada guru X THK 2, dia yang terdaftar tapi dengan catatan aktif mengajar di instansi pemerintah. Karena ada juga yang mereka terdaftar tapi sudah tidak aktif lagi mengajar. Nah, berarti ini dia tidak punya lagi kesempatan untuk mengikuti seleksi dengan prioritas di kebijakan Kemenpan 348. Ya. Kemudian juga guru non-ASN di sekolah negeri terdaftar di Dapodik dengan catatan dia aktif mengajar. Kemudian kesempatan juga diberikan bagi potensi-potensi guru yang memang lulusan pendidikan profesi guru, ya, yang menjadi target prioritas dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Nah, jika terdapat pelamar prioritas yang berasal di luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, maka ini harus disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi P3K guru dari kepala instansi atau lembaga yayasannya. Ini penting Bapak Ibu teman-teman sekalian, jangan sampai nanti pemerintah yang disalahkan melalui proses ini. Karena apa? Banyak sekolah swasta yang akhirnya dia kehilangan guru-guru terbaiknya. Nah, makanya kalau ada izin berarti kita punya asumsi bahwa gurunya itu sudah terpenuhi di swasta itu. Ya, sehingga nanti tidak ada persoalan di kemudian hari. Kemudian pelamar yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar, maka dia akan mendapatkan nilai paling tinggi, ya sebesar 100% dari nilai kompetensi teknis. Artinya, Bapak Ibu sekalian, ini berarti linearitas itu akan terkait dengan kapasitas yang bersangkutan, kompetensi yang bersangkutan. Karena itu adalah wujud pengakuan bahwa orang itu kompeten. Nah, selanjutnya ini juga yang penting, semuanya sama bahwa pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi itu akhirnya juga dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu teman-teman sekalian, harapannya bahwa mekanisme seleksi P3K ini bisa mengakomodir sebanyak mungkin kuota untuk non-ASN. Jadi prioritas di dalam 3 Kepmen ini adalah untuk mereka yang memang statusnya sudah non-ASN. Sudah non-ASN di instansi pemerintah, ya, instansi pemerintah. Nah, oleh sebab itu ini sudah kita rangkumkan bahwa prioritas secara berurutan itu, ya, baik guru maupun tenaga kesehatan sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Namun Bapak Ibu teman-teman sekalian, seleksi ini tetap menggunakan CAP-nya BKN, ya, tapi dengan kelulusan terbaik. Dan yang paling penting, ketika kemarin itu ada teman-teman yang kekurangan pengalaman, kami yakin bahwa di tahun 2024 ini mudah-mudahan pengalaman 2 tahunnya itu sudah rata-rata terpenuhi, ya. Rata-rata terpenuhi, karena kemarin itu baru 1 tahun dan sebagainya. Sehingga pengalaman di bidang kerja itu, ya, sesuai dengan kompetensi jabatan itu yang minimal 2 tahun itu mudah-mudahan bisa terpenuhi untuk jabatan fungsional ahli pertama dengan terampil.
ya dengan terampil. Jadi terampil itu bisa secara keseluruhan, tapi yang untuk keahlian itu untuk hanya ahli pertama. Tapi bagi mereka yang akan masuk ke jenjang ahli muda, maka minimal itu dia harus 3 tahun, ya. Kecuali bagi jabatan fungsional dosen, ya, pengawas sekolah maupun jabatan fungsional bidang kesehatan. Nah, yang dimaksud aktif bekerja di instansi pemerintah itu selama paling kurang 2 tahun berturut-turut, ya, pada saat melamar. Berarti dia bisa di satu tempat atau tempat lain, tapi dia bekerja secara berturut-turut. Nah, namun demikian, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mereka itu tetap prinsipnya bisa melamar dengan formasi yang ada itu. Nah, apabila tidak dapat mengisi formasi, maka dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu dengan mekanisme nanti diatur oleh instansi masing-masing. Ya, berapa gaji yang mereka atau penghasilan yang mereka terima, kemudian kebutuhan kompetensi mereka untuk mengisi waktu di pekerjaan ini kira-kira akan diberikan berapa lama, ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kemarin juga kita sudah sampaikan bagaimana kebutuhan PNS baik untuk umum maupun yang khusus. Nah, sementara yang P3K ini jika masih terdapat formasi yang kosong, ya, dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Jadi seperti optimalisasi, ya, di sini, ya, lokasi kebutuhan yang berbeda. Kemudian tetap dia berperingkat terbaik di jabatan itu. Jika instansi pusat melakukan pengelompokan kebutuhan, maka pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi diberlakukan terbatas pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan tadi. Jadi di awal itu instansi itu seharusnya sudah merencanakan, ya, apa-apa yang harus mereka lakukan. Dan ini barangkali Bapak Ibu menjadi catatan penting juga, ya, bagi baik pelamar maupun bagi para pengelola, ya. Jadi apabila pelamar itu melamar lebih dari satu instansi dan satu jenis pengadaan satu jenis jabatan atau menggunakan 2 nomor identitas kependudukan yang berbeda, dia dianggap gugur dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi mohon ketika seleksi administrasi itu, panitia itu betul-betul bisa mengamati dan menelaah dengan baik, ya, secara selektif, ya. Yang kedua nih, ya, disampaikan juga kepada para pelamar bahwa pelamar dilarang membantu dan atau melakukan kecurangan, ya. Pada saat apa? Pada seluruh tahapan pengadaan. Kalau di administrasi saja dia sudah buat kecurangan, dia termasuk kena. Karena kita sebutkan pada setiap tahapan, ya. Kalau dia terbukti, apakah dia membantu melakukan kecurangan, maka pelamar dinyatakan gugur. Dan tidak boleh lagi melamar pada penerimaan ASN. Jadi tidak ada periodenya nih, kalau dia curang, berarti bisa saja NIK-nya itu akan terkunci, ya. Ini selanjutnya dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus pada tahap akhir seleksi dan atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS atau P3K, kemudian mengundurkan diri, maka kepada yang bersangkutan pun dikenai sanksi tidak boleh melamar, ya, pada penerimaan ASN untuk 2 periode tahun anggaran, ya, pengadaan pegawai ASN tahun berikutnya. Jadi ini penting, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, supaya kita tidak menutup peluang bagi mereka yang hebat dan ingin menjadi aparatur sipil negara, tapi karena persoalan 3 ini dia akhirnya tidak bisa ikut. Nah, oleh sebab itu kami ingin sampaikan bahwa kepada teman-teman semua, para pengelola, lakukanlah proses pengadaan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar tidak terjadi temuan-temuan, ya, yang menyebabkan nanti mengganggu aspek integritas dan moralitas kita dalam sistem pengadaan. Jadi kita betul-betul harus menjaga dan memiliki komitmen menjaga integritas dan moralitas dalam sistem pengadaan. Kemudian juga jangan lupa Bapak Ibu sekalian, karena ini terkait juga dengan teman-teman yang non-ASN,
di mana sudah ada namanya dan sebagainya, sudah ada pendidikannya dan sebagainya. Mohon antara orang, kualifikasi dan jabatan unit kerjanya itu disinkronkan. Ya, jangan sampai nanti tidak sinkron gitu. Jadi orang aja ternyata kualifikasinya berbeda, akhirnya juga dia nggak masuk. Ya, jadi ini kesalahan jadi bukan di kami sesungguhnya jadinya. Ya, nah oleh sebab itu tolong kualifikasi jabatan dan unit kerja itu dicermati sekali. Ya. Kemudian tahapan seleksi ini harus diikuti. Ya jangan sampai Bapak Ibu ternyata tahapan seleksi sudah berjalan, minta perubahan ini, itu, dan sebagainya. Karena kita tidak akan akomodasi lagi. Karena ini akan mengganggu proses tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh teman-teman BKN. Ya, jadi teman-teman BKN ini juga tergantung kepada kebijakan yang sudah kita lakukan. Jadi mohon Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan baik ya dengan BKN ya sehingga tidak lagi nanti ada dalam perjalanannya perubahan ya, afirmasi dan sebagainya ya. Kemudian juga harus memperhatikan alokasi untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu yang memang jika ada di sana. Nah, oleh sebab itu proses-proses ini barangkali yang nanti harus dijalankan oleh teman-teman semua. Ya mungkin nanti dari timnya Mas Surya kami persilakan nanti untuk menyampaikan beberapa hal penting ya terkait dengan bagaimana proses penyerahan nanti untuk teknis untuk penyerahan formasi bagi teman-teman. Mohon nanti supaya bisa dijelaskan secara detail sehingga nanti teman-teman daerah khususnya yang jauh bisa mempersiapkan. Dan nanti pada forum itu kami juga akan berikan kesempatan teman-teman sekaligus berkonsultasi ya Mas Surya ya. Jadi ada kesempatan untuk konsultasi dengan tim Mas Surya nanti sudah siap-siap nanti untuk kita siapkan mejanya. Jadi sekaligus saja apabila hal-hal teknis yang perlu ditanyakan nanti bisa langsung pada forum ketika ketemu di Hotel Sahid. Kemudian bagi teman-teman Papua mungkin juga akan ada waktu khusus. Nanti mungkin Mas Surya akan menjelaskan dengan tim. Saya kira itu Mas Yoga beberapa poin ya yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya silakan dari tim teknis untuk menyampaikan hal-hal yang teknis selanjutnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang.